Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji dan guru, penguji PPG dalam jabatan uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lovri Maslieni dengan NIM 2541181388. Saya guru pendidikan agama Hindu di SD Negeri 4 Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Subriwo Denpasar. Pada hari ini, saya akan melakukan video praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi catur guru serta elemen susila. Berikut video praktik pembelajaran yang saya buat. Mohon masukan, saran, serta perbaikan video saya untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana namanya hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Keras, sehat? Sehat. Ya, aku harapkan anak-anak sehat-sehat ya. Karena anak-anak tahu sendiri, cuaca belakangan ini kadang mendung dan kadang panas. Nanti itu yang menyebabkan anak-anak mudah sakit. Ibu harapkan anak-anak kelas 5 jaga kesehatan ya. Nah, kalian masih ingat dengan tepuk semangat yang ibu berikan minggu lalu? Masih. Masih? Masih. Sebelum itu ibu absen dulu ya. Ibu absen yang tidak sekolah saja. Yang tidak sekolah kira-kira siapa saja? Siapa? Mahendrawan. Kedua? Ayu Saraswati. Mahendrawan kenapa anak? Ayu Saraswati? Bukan agama. Siapa lagi anak? Siapa? Pariani. Kenapa Pariani? Oh, tanpa alasan ya. Desi. Desi kenapa Desi? Ada pacar agama ya? Sudah. Nah, sekarang ibu coba tepuk yang minggu lalu ibu berikan, kira-kira kalian masih ingat? Masih. Coba. Nana, silakan berdiri dulu. Sudah? Ibu minta Vicky untuk memimpin. Tepuk semangat. Duduk-duduk, dinding-dinding, dadang-dadang, duduk-duduk, dinding-dinding, dadang-dadang, semangat. Kurang semangat anak-anak, ibu minta sekali lagi yang semangat ya. Ibu minta Vicky lagi untuk memimpin. Tepuk semangat. Duduk-duduk, dinding-dinding, dadang-dadang, duduk-duduk, dinding-dinding, dadang-dadang, semangat. Coba sekarang perhatikan di slide anak-anak. Silakan di slide. Mau perhatikan semua. Lihat di slide. Kira-kira gambar apa yang ada di slide ini? Siapa saja itu? Yang bisa mohon angkat tangannya. Jadi silakan. Ibu, Ayah, ayah. Kira-kira ada lagi? Yang pertama, gambar itu ada anak, ada ibu, dan ada ayah. Yang kedua, siapakah orang dewasa yang menemani anak itu?
dengan materi kita hari ini. Sebelum ke materi anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak menyebutkan bagi-bagian catur guru. Yang kedua, menjelaskan bagi-bagian catur guru. Dan yang ketiga, menjelaskan tugas bagi-bagian catur guru. Ya. Sebelum itu, Ibu punya cerita anak. Mohon ditonton anak-anaknya. Ini cerita ini juga berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya. Wayang, anak yang mulia. Coba ditonton dulu. Di sebuah desa kecil yang dipenuhi keindahan tradisi Bali, hidup seorang anak yang bernama Wayang. Sejak kecil, Wayang tumbuh dalam keluarga yang memuliakan nilai-nilai luhur. Kita akan menyaksikan perjalanan Wayang, seorang anak yang patuh kepada orang tua, guru, pemerintah, dan Tuhan, menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, ditonton dulu. Sejak kecil, Wayang belajar dari orang tuanya tentang arti keberanian dan ketekunan. Bapak Ketut, seorang petani, mengajarkan Wayang tentang tanah dan kehidupan. Ibu Mimade, seorang guru, memberinya pelajaran tentang ilmu pengetahuan dan etika. Mereka adalah teladan bagi Wayang, mempersiapkannya untuk perjalanan panjang yang menanti. Saat Wayang tumbuh, rasa hormatnya tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada guru-gurunya. Ia selalu menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, menjadi siswa yang berprestasi di sekolah. Keberhasilannya diakui oleh pemerintah desa, dan Wayang mulai aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, membawa harapan bagi desa kecilnya. Keberhasilan Wayang membawanya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ia memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, tetapi semangatnya untuk menghormati orang tua, guru, pemerintah, dan Tuhan tetap tidak pernah luntur. Wayang terus berjuang di dunia perkuliahan, tidak hanya sebagai siswa rajin, tetapi juga sebagai pemimpin di organisasi kemahasiswaan. Keberhasilannya tidak terbatas pada bidang akademis, tetapi juga dalam memberikan dampak positif pada masyarakat. Wayang bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakatnya. Kesuksesan Wayang tidak hanya terlihat dari karir gemilangnya, tetapi juga dari kontribusinya pada masyarakat. Ia menjadi panutan bagi generasi muda, membuktikan bahwa kepatuhan kepada nilai-nilai luhur adalah fondasi kesuksesan sejati. Wayang, anak yang tumbuh dalam kepatuhan dan kehormatan, telah mencapai kesuksesan sejati. Kesuksesan yang tidak hanya diperoleh untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membawa perubahan positif pada dunia di sekitarnya. Kita lanjut ke materi anak. Materi yang kita pelajari hari ini adalah materi catur guru. Coba lihat tayangan slide. Ada beberapa bagian anak, ada berapa bagian? Kalau catur itu pasti kalau panca baru iya. Yang pertama ada yang namanya guru swadhyaya. Coba swadhyaya. Kalian bacanya guru swadhyaya. Yang kedua ada yang namanya guru paker. Yang ketiga ada yang namanya guru pengajian. Yang keempat, yang terakhir ya, guru wisesa. Bu akan jelaskan dulu ya siapa keempat guru tersebut. Yang pertama ada yang namanya guru swadhyaya. Coba dibaca dulu tampilan slide ibu di depan. Kira-kira siapa guru swadhyaya ini? Coba dibaca dulu ya. Katanya di dalam hati anak-anak ya, biar tidak mengganggu teman yang lain. Sudah? Sudah? Beneran sudah? Yang bisa silakan menjawab. Siapa guru swadhyaya ini? Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Ada yang bisa? Yang lain? Yang sebelah sini mungkin? Ada yang bisa? Vicky bisa?
Siapa guru swadhyaya ini? Ya, benar. Betul anak? Betul. Guru swadhyaya adalah yang menciptakan kita atau makhluk hidup beserta isinya. Bukan hanya menciptakan kita saja anak. Beliau juga menciptakan tumbuhan, hewan, beserta isinya. Sudah? Jadi guru swadhyaya itu adalah ide Sang Hyang Widi Wasa. Ide Sang Hyang Widi Wasa. Sudah? Nah, coba lihat. Contoh sikap bakti kepada guru swadhyaya atau cara menghormati ide Sang Hyang Widi Wasa yang telah menciptakan kita. Gimana caranya, anak? Angkat tangannya. Coba sekarang dibaca. Laksanakan misalnya secara rutin setiap hari. Yang kedua, Berdoa sebelum memulai aktivitas. terus selanjutnya, Bersyukur atas karunia. keberkahannya. Mempelajari kitab suci Weda, rajin melaksanakan doa. Meyakini keberadaan Sang Hyang Widi Wasa. Sang Hyang Widi Wasa. Iya, yang pertama, melaksanakan 7 Tri Sandhya secara rutin setiap hari. Apakah sudah dilaksanakan, anak? Sudah. Gimana anak melaksanakan? Orang. Di rumah tidak? Kalau boleh ya, anak melakukan Tri Sandhya maksimal 3 kali sehari. Yaitu pagi di sekolah sebelum kita ke kelas masing-masing untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, anak siang juga melaksanakan Tri Sandhya di sebelum anak pulang sekitar jam 12, anak juga melaksanakan 7 Tri Sandhya. Nah, yang terakhir, kira-kira jam berapa, anak? Jam 6? Jam 6 sore. Sudah kan melaksanakannya? Ya, bagus, anak-anak. Yang kedua, ada berdoa sebelum memulai aktivitas. Sudah melakukannya, anak? Sudah. Contohnya seperti tadi, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran yang diberikan ibu bapak gurunya diberikan kelas. Yang ketiga, selalu bersyukur. Kalian sudah selalu bersyukur? Apa tidak pernah bersyukur? Selalu bersyukur. Contohnya, kita sudah punya lengkap ya, sudah punya mata, sudah punya hidung, sudah punya tangan. Kita harus selalu bersyukur, anak. Karena di luar sana kalian pernah lihat, maaf ya, orang yang tidak punya tangan, orang yang tidak punya kaki. Ya, jangan sampai kita sudah punya organ tubuh lengkap, setelah itu anak-anak tidak bersyukur. Ya, kita lihat juga yang di luar sana masih banyak yang kekurangan ya, maaf ya, kekurangan. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur karena sudah diberikan kelengkapan. Ya, coba lihat slide. Yang selanjutnya ada guru Rupake. Silakan dibaca dulu. Apa itu guru Rupake? Sudah? Sudah dibaca? Apa itu guru Rupake, anak-anak? Yang lain. Ya, Devi Kusuma? Adalah kedua orang tua kita. Jadi, guru Rupake itu adalah orang tua kita di rumah. Ibu bapak kalian yang melahirkan kalian. Ya. Nah, yang melahirkan kita, ya, yang membesarkan kita dari kecil sampai besar, dan yang merawat kita sampai dari kecil sampai hingga seperti sekarang. Ya. Sekarang sikap bakti kepada orang tua.
Satu. Berbicara sopan kepada orang tua. Ya. Yang pertama, sudahkah kalian berbicara sopan kepada orang tua? Sudah. Apakah kalian berbicara itu kasar-kasar? Sudah. Tidak boleh namanya. Nanti anak-anak tuh Dua. tulah anak-anak. Ya. Yang kedua, ada mendengar dan mematuhi nasihat orang tua. Yang ketiga, merapikan tempat tidur. Yang keempat, menyapu lantai dan halaman. 5, membantu ibu mencuci piring. Bagi yang cewek-cewek, bagi yang cowok-cowok bisa mencuci piring. 6, membantu ayah menyiram tanaman. 7, berpamitan kepada orang tua ketika berangkat kemanapun anak-anak ya. Kalau anak-anak kemana-mana itu harus berpamitan biar orang tua kalian itu tahu kalian kemana. Jangan sampai anak-anak kemana-mana tidak berpamitan. Nanti ibu bapak kalian, orang tua kalian di rumah itu paling anaknya kemana tidak tahu. Ya. Terus yang terakhir, merawat orang tua sedang sakit. Ya. Selanjutnya ada guru pengajian. Apa itu guru pengajian? Guru pengajian adalah ibu bapak guru kalian di sekolah. Ya, bapak guru di sekolah. Kalau di rumah namanya guru. Kalau di sekolah namanya guru. Nah, ini cara untuk menghormati guru pengajian dengan cara apa saja? Yang pertama, kita baca sama-sama. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, mengerjakan PR. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang terakhir. Ya, gampang contohnya anak ya. Ini mudah dimengerti anak ya. Yang terakhir ada guru Wisesa. Guru wisesa itu adalah apa anak? Pemerintah. Contohnya seperti polisi, tentara, gubernur, bupati, apa lagi? Presiden, apa lagi anak? Camat dan lain sebagainya. Ya. Contoh sikap bakti kepada guru wisesa, silakan dibaca. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang kelima tidak korupsi. Ya, sudah. Keempat, catur guru itu sudah dipahami? Nah, sekarang ibu minta silakan atur bangku anak-anak. Silakan rapikan bangkunya. Sebentar kita akan membentuk lingkaran. Mengerti? Silakan atur bangkunya. Sudah? Sudah semuanya dapat tempat? Nah, di sini ibu punya tongkat anak-anak, tapi mohon maaf, tongkatnya kita pergunakan yang ada di alam sekitar sekolah kita. Ibu punya tongkat anak-anak, dan ibu punya lagu anak-anak juga. Kayak gini nanti. Anak-anak seperti contohnya Bude memegang tongkat yang ibu berikan sambil memutar tongkat itu berputar anak-anak, terus berjalan tongkatnya. Nah, seperti itu semuanya pasti dapat. Seperti itu ya, bagus seperti itu, terus berjalan. Tongkat itu tidak berjalan sendirian, tapi nanti ditemani dengan lagu. Ya, yang mana jika lagu itu ibu berhentikan, ibu kasih pertanyaan. Siapa yang memegang tongkat ini? Nanti
nanti dia yang akan menjawab. Jika lagu itu Ibu Hati di sini. Ibu pengen tahu apakah anak-anak sudah mengerti dengan penjelasan Ibu tadi ya? Udah silakan jawab jawabannya saja. Ya. Pertanyaannya udah coba tempatkan Ibu. Pertanyaannya, sebutkan bagaimana cara menghormati guru rupake. Guru rupake itu siapa, anak? Orang tua kita di rumah. Udah silakan tulis jawabannya satu saja. Satu saja. Sudah silakan kembali ke tempat. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Silakan tongkatnya dipegang kembali ke Bude. Kita lanjutkan lagi, oke? Anak-anak juga bernyanyi. Nah, jadi yang jawab pertanyaan itu adalah Kiki. Silakan pegang dulu spidolnya. Pertanyaan yang kedua. Diam dulu. Sebutkan bagaimana cara menghormati guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu siapa? Ide? Silakan ditulis jawabannya, Kiki. Ya, satu saja. Ya, silakan kembali. Tadi tongkatnya sampai di mana? Di Kiki. Kita lanjutkan lagi anak, ya. Ini ayo. Sampai nyanyi, anak. Nah, Devi yang pegang. Pertanyaannya. Silakan ditulis. 3. Pertanyaannya, sebutkan bagaimana cara menghormati guru pengajian. Kita lanjutkan lagi anak-anak.
Silakan ditulis. Nomor 4. Coba dengarkan dulu pertanyaan Ibu. Sebutkan bagaimana cara menghormati guru wisesa. Jadi sekarang anak-anak silakan kembali ke tempat seperti semula. Turunkan tangan dulu. Sudah semua kembali ke tempat? Sudah. Ibu minta tepuk tangannya dua. Karena Ibu lihat jawabannya, Ibu cek sudah bisa. Yang anak sudah memahami penjelasan yang kita beri. Ya. Sekarang kita gini, apa namanya? Kita tepuk semangat lagi. Oke? Oke. Kalian mulai duduk. Dan tepuk ini jangan kalian lupakan ya. Nanti setiap pertemuan Ibu biar kalian semangat kita melakukan tepuk ini. Paham anak? Ya. Nah, anak jadi materi kita cukup sampai di sini anak ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin melakukan refleksi dulu. Refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ya. Dengan pertanyaan anak ya. Coba sebutkan salah satu bagian-bagian catur grup. Salah satu saja. Tadi itu ada 4. Ibu minta satu saja yang disebutkan. Bangku sini mungkin ada? Ibu minta satu saja. Semua sebutkan salah satu. Iya, tepuk tangan. Sebelah sana siapa nih yang angkat tangan? Caca tadi angkat tangan. Coba Devi. Guru pengajian. Mungkin bangku sebelah sini ada yang bisa? Bangku sebelah sini. Bangku sebelah sini. Mungkin ada yang bisa? Tidak ada yang bisa? Coba muda. Guru wisesa. Iya, ya, betul sekali. Lalu pertanyaan lagi. Sudah, ya. Bu bertanya sekarang. Apakah anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Yakin senang? Yakin. Mungkin tadi isi tongkat yang berjalan itu ya? Yang mungkin anak senang. Senang? Senang. Diharapkan senang ya. Dan penjelasan tentang materi Ibu yang tadi dijelaskan contohnya dari apa namanya? Catur guru itu, apakah anak-anak mudah dimengerti? Mudah? Sudah. Mudah dimengerti. Yakin mudah dimengerti? Yakin. Sebelum Ibu tutup, anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai bagian catur guru? Anak sudah paham? Sudah. Semoga anak paham. Ya, karena Ibu sudah memberikan contoh yang tidak tuh. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu minta sekali lagi anak-anak duduk tutup. Silakan berdiri. Lagi. Duduk. Terima kasih anak-anak ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan parame Santi. Santi. Om Santi 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 Om.